Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Menyambut awal bulan Oktober 2024, Infinix melaunching smartphone terbarunya di seri yang paling terjangkaunya. Ya, saya rasa sekarang Infinix semakin menarik lagi ya untuk seri terjangkaunya, soalnya speknya itu makin upgrade, tapi harganya tetap konsisten, yaitu terjangkau. Oke, langsung saja kita sambut. Ini dia smartphone-nya, Infinix Smart 9. Ya, ini dia box dari Infinix Smart 9. Ini dimana harganya belum bisa saya spill ya teman-teman, soalnya nunggu launching resmi di tanggal 7 Oktober 2024. Cuma yang pasti harganya ini tetap konsisten, yaitu terjangkau. Jadi cuma di kisaran 1 jutaan kecil saja. Ya, ciri khas ya dari Infinix Smart Series. Ya, kita lihat untuk boxnya di sini juga konsisten, jadi cukup sederhana dengan overall warna hijau seperti ini. Dan bagian bawahnya ini warna biru. Yang beda di sini sekarang ada gambar smartphone-nya walaupun garis seperti ini. Selanjutnya di sini ada jaminan 48 bulan kelancaran. Ya, ini seperti gimmick brand sebelah ya, jadinya ada sertifikasi kelancaran sampai 4 tahun. Walaupun saya rasa ini ya tergantung sama pemakaian ya teman-teman, jadinya tidak bisa dipastikan 4 tahun lancar terus. Kemudian internalnya sudah besar di 128 GB dengan RAM-nya di sini 8 GB. Yang detailnya adalah RAM-nya utama 4 GB plus 4 GB untuk RAM virtualnya. Jadi RAM utamanya di 4 GB. Selanjutnya ini dia layarnya sudah 120 Hz dan speakernya sekarang 2 teman-teman. Jadinya sudah dual speaker dengan 300% ultra volume. Ya, mantap ya, speknya makin upgrade. Kemudian kita lihat untuk bagian kanannya di sini ada gambarnya. Untuk dual speakernya sampai 300%. Selanjutnya ada splash proof. Dan bagian kanan ini flashnya terang banget sampai 5 meter klaim dari Infinix. Dan kita dapat ini dia kartu dari smartphone total 33 GB. Lumayan. Dan ini dia untuk selling point dari Infinix Smart 9. Yang pertama adalah layarnya yang sekarang 120 Hz dan 6,7 inci punch hole. Ya, modern ya. Kemudian ini dia untuk kelancaran sampai 4 tahun dengan chipset MediaTek Helio G81. Jadinya chipset baru. Kemudian powerful 5 meter LED flashlight. Jadi flashnya klaimnya tuh sangat terang. Kemudian sekarang sudah durable dan drop resistant, jadi sudah tahan banting ya untuk Infinix Smart 9 ini. Mantap. Kemudian sudah dual speaker, baterainya 5000 mAh dan kameranya 13 megapiksel. Jadi speknya makin menggoda di Infinix Smart 9 ini. Yang harganya pastinya nanti bakal ternyata terjangkau banget sih teman-teman. Jadi tunggu saja tanggal 7 Oktober. Soalnya kalau harga resminya saya sudah tahu, dapat bocorannya. Cuma masih belum bisa di-spill sih. Oke, kemudian langsung saja kita unboxing. Ini dia Infinix Smart 9. Ya, kita langsung disambut sama smartphone-nya yang plastiknya warna hijau seperti boxnya. Kita ambil dulu. Oh ya, ini kita unboxing yang warnanya titanium. Langsung kita kletek dulu. Oke. Dan ini dia untuk smartphone-nya. Wow, keren juga ternyata. Kita kletek lagi dulu untuk IMEI-nya. Ini dia desain dari Infinix Smart 9 yang berwarna neo titanium. Ya, nggak nyangka ya, Infinix Smart Series sekarang memiliki desain yang premium dan terkesan mewah seperti ini. Ya, ini keren. Jadi bagian package-nya ini finishingnya doff dengan bagian modul kameranya finishingnya glossy seperti kaca. Dan efek pantulan cahaya yang berpusat di bagian kameranya ini. Ya, bisa lihat ini perpaduan antara warna titanium dan ada warna putihnya juga kalau terkena cahaya. Oke, ini keren sih teman-teman. Jadi feel-nya mewah untuk Smart 9. Kemudian untuk masalah build quality tentu ini sudah mantap ya. Bisa didengar. Bagian backcase-nya ini tidak kopong. Kemudian smartphone ini sudah memiliki sertifikasi IP54. Jadinya tahan percikan air dan debu dan juga sudah ada sertifikasi drop resistant. Jadinya sudah tahan banting teman-teman, yang dimana klaimnya sudah dicoba banting sampai 250 kali dan ketinggiannya ada yang 1,5 meter. Jadi harusnya smartphone ini sudah kuat ya dan tahan lama untuk bagian bodinya ini. Ya, untuk bagian backcase-nya ini bahannya masih dari plastik saya rasa, jadinya dibanting-banting masih aman, nggak pecah ya teman-teman. Kita lihat untuk detailnya, di sini ada logo Infinix di bagian bawah atas. Kemudian ini dia untuk modul kameranya. Jadi ada 2 buah lingkaran, kemudian ini ada kotakan modul kameranya.
yang dimana dia agak menonjol ya teman-teman. Dan untuk flashnya dia juga menonjol seperti ini. Jadi ada 3 tonjolan di sini. Oke, ini cukup keren untuk desainnya. Jadinya mantap juga. Kemudian ini tulisannya Crystal Clear Camera. Tulisannya cukup premium dan saya lihat di sini ada 3 LED flash ya teman-teman. Jadi sepertinya ini adalah flash 5 meternya. Nanti kita lihat seterang apa smartphone ini. Kemudian bagian depan ini dia sudah ada anti goresnya. Cuma saya belum tahu ya smartphone ini apakah sudah ada Corning Gorilla Glass-nya atau belum. Cuma sepertinya belum ada infonya. Kita lihat untuk detailnya di bagian bawah ini ada speaker, kemudian Type-C, ada mikrofon, dan ada jack audio 3,5 mm. Untuk bagian kanan ini dia ada tombol on off yang juga berfungsi sebagai fingerprint. Dan atasnya adalah volume up and down yang udah pencet sudah cukup clicky. Cuma bagian volumenya ini agak keras ya teman-teman. Kemudian bagian atasnya ini ada speaker lagi. Sudah dual speaker ya akhirnya ini yang keren. Kemudian bagian kirinya ada tempat untuk SIM tray. Jadi smartphone-nya saya rasa ini mantap. Bodinya kuat dan cukup tipis juga teman-teman. Ya feel-nya premium Infinix Smart 9. Dan nggak ninggalin sidik jari juga untuk bagian back case-nya ini. Oke, positif banget kalau kita bandingkan sama Smart 8 sebelumnya. Selanjutnya kita lihat di sini kita dapat petunjuk penggunaan. Kemudian dapat Smart Fan-nya, teman-teman. Ini lumayan banget. Kemudian di sini kita dapat case yang dimana ternyata case-nya ini cukup disayangkan soalnya masih hard case, teman-teman. Jadinya bukan silicone case. Dimana ini tidak melindungi ya bagian samping kemudian bawahnya. Ya, nanti saran saya langsung beli aja soft case-nya kalau sudah ada di e-commerce. Soalnya hard case ini agak kurang melindungi. Kemudian kita lihat untuk pala chargernya, dia outputnya maksimal sampai di 10 watt saja. Jadinya belum support fast charging untuk ngecasnya. Kemudian terakhir kita dapat ini dia untuk kabel datanya yang pastinya sudah Type-C dan berwarna oranye. Oh ya, sorry, belum terakhir. Jadi masih ada pin ejector di bagian dalam. Ini mana harus kita buka dulu, teman-teman. Ya, untuk SIM tray-nya di sini triple slot. Jadinya bisa dual SIM plus micro SD. Mantap. Dan langsung saja kita hidupkan kira-kira bagaimana pandangan awal dari Infinix Smart 9. Ya, untuk fisik ini sudah positif banget. Ini dia tampilan awal dari Infinix Smart 9. Yang pertama untuk sektor layar, saya rasa ini adalah layar yang paling mewah untuk di kelas harganya. Ya, bisa dilihat untuk bagian bingkainya ini tipis teman-teman. Jadi kanan, kiri, dan atasnya ini cukup tipis. Dan sudah punch hole juga, jadi tampilannya cukup premium walaupun dagunya di sini lebih tebal. Cuma tuh harga di kisaran 1 jutaan kecil, saya rasa belum ada ya yang setipis ini untuk bezelnya. Oke, ini keren. Untuk layarnya dia seluas 6,7 inci dengan panelnya IPS LCD dan resolusinya di HD+. Untuk tampilan warnanya sudah oke, jadinya cukup pop up. Dan gambarnya ya lumayan tajam ya untuk di kelas HD Plus-nya. Untuk gerakannya sangat smooth karena sudah di 120 Hz. Oke, untuk layarnya ternyata juga feel-nya premium seperti bagian back case-nya teman-teman. Mantap ya. Kita lanjut ke sektor software-nya. Untuk software yang terbaru yaitu UI-nya XOS versi 14.0.1. Kemudian sudah Android 14 dan ini Android Go juga teman-teman. Jadinya lebih ringan. Kita lihat untuk fitur-fiturnya. Jadi yang pertama untuk layarnya dulu. Ini layarnya bisa sampai di 120 Hz dan kita bisa pilih untuk refresh rate-nya. Jadi bisa 120, 90, 60 dan ada yang smart switch jadinya bisa berpindah otomatis supaya baterainya juga bisa lebih hemat. Ya ini mantap ya, jadinya fiturnya lengkap untuk di refresh rate-nya. Kemudian kita lihat lagi untuk fitur lainnya. Ini dia untuk special function. Jadi di sini cukup minim ya fiturnya. Ini mana ada memory fusion untuk RAM virtual bisa sampai di 4 GB. Kemudian di sini ada dynamic bar ya, ini untuk animasi ya di bagian punch hole-nya ini. Sehingga untuk masalah fitur Infinix Smart 9 ini masih cukup minim karena memang untuk UI-nya ini Android Go. Kemudian kita lihat untuk memori yang tersedia. Yang pertama untuk RAM-nya ini free-nya masih cukup lega di 2,8 GB, terpakai sekitar 44%. Jadi UI-nya sudah cukup ringan ya teman-teman. Kemudian internalnya free-nya masih di 103,68 GB. Untuk memori saya rasa sudah oke ya di Infinix Smart 9. Cuma sayangnya RAM-nya maksimal di 4 GB. Semisal ada yang 6 GB, saya rasa ini lebih mantap lagi. Kemudian layarnya masih di HD Plus dan bisa sampai di 120 Hz. Untuk SoC-nya adalah MediaTek Helio G81. Ya ini aplikasinya belum support soalnya chipsetnya masih baru banget. Cuma dia mirip-mirip ya sama Helio G70 ataupun G80.
Untuk memori flashnya dia masih di eMMC karena memang belum support UFS Helio G8 series. Oke, kita lanjut lagi untuk skor AnTuTu-nya. Skor AnTuTu versi 10 dapat di 248.696. Jadi skornya ini masih mirip-mirip sama Smart 8 yang di unit SoC Tiger T606. Ini sama-sama sudah cukup powerful, digunakan untuk gaming di kelas entry level. Oke, ini dia untuk poinnya. Jadi mirip-mirip sama Helio G80-an series, teman-teman. Kita lanjut lagi sektor sensor. Ya, sensornya di sini lengkap. Jadi ada sensor magnetik. Oke, mantap ya, buat maps lebih aman. Kemudian ada gyroskop dan sensor cahayanya. Untuk NFC belum tersedia dan langsung saja kita cek untuk gyroskopnya. Untuk gyroskopnya ini software, teman-teman. Cuma performanya sudah oke, jadinya cukup presisi dan responsif juga. Ya, ini software yang kualitasnya bagus. Oke, mantap. Kemudian kita lanjut ke sektor kamera. Jadi untuk kamera, Infinix Smart 9 memiliki dua buah kamera belakang, yang dimana kamera utamanya sebesar 13 megapiksel dan yang kedua adalah lensa AI. Untuk yang depannya ini sebesar 8 megapiksel dan ini dia untuk tampilan UI dari kamera Infinix Smart 9. Ya, jadinya cukup simple, teman-teman. Dengan zoom dia maksimal bisa sampai di 4 kali. Kemudian kita lihat di sini ada filter warnanya. Ya, standar ya. Kita lihat untuk fiturnya. Yang pertama paling kiri ada short video. Kemudian ini ada beauty, ada portrait, kemudian ada panorama. Ya, fiturnya di sini standar banget. Kita lihat apakah ada lainnya, teman-teman. Oh, ini dia untuk fitur lengkapnya. Jadi ada short video, video AI cam, ada slow motion dan time lapse, teman-teman. Jadinya untuk fiturnya masih cukup standar. Kemudian kita lihat untuk videonya. Yang pertama, resolusinya maksimal bisa sampai di 1080p 30 fps. Jadinya belum support 60 fps. Kemudian nggak ada stabilisasinya juga. Kita lihat untuk kamera depannya, resolusinya sama di 1080p 30 fps. Wow, tapi hasilnya di sini bagus, teman-teman. Yang dimana warnanya oke dan detailnya juga dapat. Ya, langsung saja. Ini dia hasil kamera dari Infinix Smart 9. Ini dia contoh perekaman video di Full HD 30 fps dan di sini nggak ada stabilisasinya, teman-teman. Bisa dilihat ya untuk hasilnya bagaimana. Cuma kalau saya lihat di sini untuk framenya masih agak kurang smooth, tapi kualitas warnanya oke. Saya lihat dari layarnya. Untuk HDR-nya masih agak gelap ya, tapi sudah lumayan lah untuk kelas di 1 jutaan kecil. Ya, kita lihat untuk stabilisasinya. Saya bawa jalan, ini megang dua tangan, apakah bergetar atau tidak. Dan untuk mikrofonnya juga silakan dinilai sendiri. Cuma overall saya lihat tadi dari hasil foto-fotonya, hasilnya bagus juga ya. Dan ini fokusnya lumayan cepat, teman-teman. Oke, good job. Jadi kualitas kameranya makin upgrade karena chipsetnya sekarang Helio G81, yang dimana pastinya ISP kameranya lebih oke ya daripada T606, teman-teman. Bisa lihat untuk detailnya dan bisa zoom 2 kali. Zoom 2 kali hasilnya masih cukup bagus. Oke, paling minusnya di sini nggak ada stabilisasi saja sih, teman-teman. Misal ada stabilisasi, ini mantep sih. Ya, kita lihat lagi bawa jalan. Untuk warna sudah oke. Dua kali zoom. Sekarang ini hasil video kamera depan yang dimana di resolusi Full HD 30 fps juga, dan untuk hasilnya sudah bagus ya. Jadi cerah. Ini HDR-nya lumayan luas. Padahal kondisinya agak mendung tapi ada cerahnya juga di bagian mataharinya. Oke, kita lihat untuk kualitasnya dan untuk mikrofonnya juga silakan dinilai sendiri. Cuma saya lihat dari ketajaman dan detailnya sudah oke sih dari kamera depannya.
Sekarang kita coba bawa jalan, kira-kira bagaimana dengan stabilisasinya. Jadi nggak ada stabilisasi, ini saya pegang pakai satu tangan dan sepertinya lumayan bergoyang-goyang ya. Ya maklum, HP harga 1 jutaan kecil, jarang-jarang ada yang sudah ada stabilisasi di kameranya. Oke, ini kita terkena matahari langsung. Dan sekarang kita coba backlight. Ya, ini backlight. Wajah saya masih kelihatan. Dan backgroundnya ini juga masih kelihatan. Oke, mantap. Ya, untuk speaker, Infinix Smart 9 memiliki dual speaker yang dimana speaker utama di bagian bawah ini dan speaker yang kedua di bagian atas. Untuk kualitasnya ini keren banget teman-teman. Jadi speakernya kualitasnya bagus, suaranya jernih, cukup bulat, dan bassnya cukup terasa untuk kelas entry level. Ya, saya rasa ini salah satu speaker terbaik untuk di kelas harganya yang 1 jutaan saja atau di kelas entry level. Kalau saya nilai dari 1 sampai 10, ini poinnya ada di 9 teman-teman. Untuk kelas entry level tapi ya. Jadi speakernya buat dengan musik ini nyaman banget dan buat nonton juga pastinya sudah mumpuni berkat stereonya. Ya, untuk fitur lainnya yaitu flash yang katanya sangat terang sampai 5 meter. Ini dia flashnya. Kita coba langsung saja. Jadi caranya hidupkan flash seperti biasa ini dan kita ada pengaturannya. Jadi flash yang belakang, kemudian belakang tapi sangat terang dan ada depan ataupun 360 derajat. Kita coba. Ini yang biasa, belakang, kemudian belakang dan terang, ya bagian bawahnya. Kemudian untuk bagian depan, ya ada flashnya juga bagian depan, dan 360 derajat. Oh, bagian belakang yang biasa sama bagian depannya. Ya, langsung saja kita tes untuk flashnya teman-teman. Wow, sekarang kita gelap-gelap dan langsung saja kita tes untuk flashnya. Jadi yang pertama, saya coba flash yang back biasa. Ini flash biasa. Bisa dilihat ya, untuk flashnya seperti ini efeknya. Sudah lumayan terang sih, cuma masih agak kurang saya rasa. Dan kita coba untuk flash yang ultranya di 5 meter. Ini dia, back and bright. Kita coba. Oke, bisa dilihat ya perbedaannya. Ini yang terang dan kita coba ke yang redup. Nah, perbedaannya lumayan jauh ya teman-teman. Jadi yang flash 5 meter dia lebih terfokus untuk cahayanya, bisa lebih fokus ke depan, sedangkan kalau yang biasa dia lebih nyebar teman-teman. Perbedaannya ada di situ. Ya, sekarang ini saya coba flash dari smartphone yang harga launchingnya di 6 jutaan. Kemudian kita bandingkan sama Smart 9 yang 5 meter untuk flashnya. Oke, bedanya jauh ya teman-teman. Jadi memang untuk flashnya ini beneran bisa diandalkan di Infinix Smart 9 ini. Wow, fokus ya untuk flashnya. Ya, untuk kesimpulan saya rasa Infinix Smart 9 ini sangat recommended untuk dimiliki. Ya, yang pertama harganya sangat terjangkau, jadi tunggu saja tanggal 7 Oktober. Tapi speknya sekarang makin mantap dan upgrade kalau dibandingkan sama Smart 8 sebelumnya. Yang pertama desainnya sekarang sudah mantap, ini layarnya feel-nya paling premium, kemudian backcase-nya juga premium teman-teman. Dan sudah tahan banting juga dan ada sertifikasi IP54. Jadi fisiknya sudah tidak usah dipertanyakan lagi ya untuk ketahanan dari smartphone ini. Kemudian chipsetnya upgrade di Helio G81 yang dimana saya rasa ISP kameranya tentu lebih baik daripada Tiger T606 yang ada di Smart 8 sebelumnya. Jadi hasil kameranya bisa lebih jernih. Untuk sensornya juga lengkap dan speakernya ini sekarang mantap banget. Kualitasnya salah satu yang terbaik di kelas entry level. Jadi saya rasa Infinix Smart 9 ini sudah recommended untuk dimiliki. Oke, cukup sekian untuk gadget unboxing dari Infinix Smart 9. Apabila ada masukan atau saran, boleh tulis di kolom komentar. Dan juga untuk subscribe channel Legal Gadget supaya lebih semangat lagi konten. Saya Mirza pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.